Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dari kelas PTI 2020A akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Konsep Matriks dan Permutasi pada Penerapan Game Puzzle 2048. Berikut anggota dari kelompok kami. Ada Rizky Mutiara Citra Ayuti dengan NIM 007, ada saya Rara Kirana Aisyah Anwar dengan NIM 011, ada Irma Mustafida dengan NIM 063, dan ada Nizar Alamsyah Perwira Negara dengan NIM 031. Di sini kami dari kelas angkatan 2020A program studi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Naim Rahmawati Eskom MT. Latar belakang dari disusunnya proyek pembuatan game puzzle 2048 menggunakan konsep matriks dan permutasi adalah karena perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mengalami perkembangan cukup pesat dan juga diperlukan generasi muda yang memiliki kemampuan mengasah otak yang tinggi. Di sini kami dituntut untuk mengaplikasikan prinsip dari matematika diskrit untuk dapat memberikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan secara friendly atau user dapat menggunakan secara lebih gampang. Oleh sebab itu, matematika diskrit ini sering sekali digunakan dalam dunia penelitian, terutama bidang teknologi informasi. Matematika diskrit sendiri juga sering sekali dikenal sebagai matematika informatika. Oleh sebab itu, diperlukanlah game puzzle dan disusunlah oleh kelompok kami game puzzle 2048 ini sebagai prinsip penerapan dasar-dasar matematika diskrit, terutama pada bab matriks dan permutasi dengan menggunakan web yang disusun berdasarkan HTML, CSS, dan JavaScript. Oleh sebab itu, disusunlah laporan ini yang berjudul Game Puzzle 2048 berbasis web dengan menggunakan konsep matriks dan permutasi yang nantinya akan dijadikan sebagai game mengasah kemampuan belajar. Tujuan disusunnya proyek ini adalah yang pertama untuk membangun pengetahuan mengenai materi matriks dan permutasi yang diimplementasikan ke proyek game puzzle. Lalu yang kedua adalah memberikan inovasi yang mengarah pada penyusunan proyek game puzzle berbasis web dengan terstruktur. Manfaatnya sendiri pun tidak jauh dari yang pertama adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam penerapan konsep matriks dan permutasi pada game ini. Yang kedua, dapat menambah inovasi dan jenis game puzzle bagi user. Batasan masalah yang kami lakukan pada pembuatan proyek ini adalah yang pertama, kami hanya menerapkan implementasi dari konsep matriks dan permutasi. Yang kedua, puzzle ini hanya menerapkan prinsip penambahan jumlah bilangan yang sama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bab 2 kajian pustaka. Matematika diskrit. Matematika diskrit dianggap sebagai salah satu cabang yang ada di dalam matematika dengan objek-objek kajian terkait diskrit. Sesuatu dikatakan diskrit apabila beberapa hingga elemen yang berbeda atau dapat dikatakan tidak memiliki hubungan atau unconnected. Matematika diskrit sering sekali digunakan di banyak bidang yang meliputi botani, geografi, bisnis, kimia, dan yang paling sering adalah bidang teknologi dan ilmu komputer. Dari beberapa uraian tersebut dapat diketahui bahwa secara umum matematika diskrit sering sekali digunakan dan tujuannya digunakan matematika diskrit adalah yang pertama, melakukan perhitungan objek yang memiliki jumlah banyak. Yang kedua, melakukan analisis proses yang di dalamnya melibatkan langkah atau proses yang memiliki jumlah yang berhingga. Lalu dikarenakan proyek yang kami kerjakan merupakan suatu game yang berbasis web, maka untuk merealisasikannya kami di sini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser yang diakses menggunakan internet. Lalu CSS digunakan untuk mendesain halaman atau tampilan dari website. CSS sendiri biasanya digunakan untuk mengatur teks, jenis font, baris atau antar paragraf, sampai layout, dan efek-efek yang tertentu yang diinginkan. Lalu JavaScript yang disingkat menjadi JS adalah bahasa pemrograman jenis interpreter, sehingga tidak lagi memerlukan compiler untuk menjalankan program yang dibuat. Lalu selanjutnya ada game berbasis web. Game berbasis web merupakan game yang dapat diakses melalui internet dengan membuka web browser yang ada di desktop ataupun di smartphone. Bermain game melalui web, seseorang dapat bermain game tanpa perlu menginstal game tersebut. Lalu, kelebihan dan kekurangan game berbasis web. Kelebihan yang pertama, yakni dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, atau dengan kata lain mudah untuk mengakses. Yang kedua, melatih user untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan memori dari perangkat karena menggunakan game tanpa perlu diinstal. Lalu juga ada beberapa kekurangan yang dimiliki. Yang pertama, grafis yang digunakan dalam game berbasis web lebih rendah daripada game yang membutuhkan instalasi. Kedua, menggunakan game berbasis web dapat diretas oleh seseorang karena menggunakan jaringan internet yang luas. Yang ketiga, jika mengakses game browser tidak menggunakan internet atau menggunakan localhost, butuh aplikasi tambahan untuk mengakses web localhost komputer tersendiri. Lalu ada permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama hanya berlaku untuk permutasi n unsur yang tersedia dengan simbol P. Dan juga serta permutasi dilambangkan sebagai rumus yang telah dituliskan. Lalu selanjutnya ada kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Kombinasi juga merupakan bagian dari aturan perkalian. Kombinasi merupakan suatu susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan. Lalu selanjutnya juga ada matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara rapi di dalam baris dan kolom dan di dalam satu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut dengan elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Biasanya baris disebut dengan M, sedangkan kolom disebut dengan N, sehingga M kali N. Juga seperti yang tertera pada gambar. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk pengumpulan data primer yang mendukung pengembangan game puzzle 248 berbasis web ini. Dengan menggunakan konsep matriks dan permutasi, berikut metode yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, metode studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bacaan-bacaan yang ada, baik dari buku-buku, karya tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, metode kearsipan. Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan arsip yang diperoleh penulis yang bersangkutan dalam bentuk dokumen. Selanjutnya disampaikan oleh kawan saya. Metode pengembangan sistem. Nah, di sini metode pengembangan sistem yang dilakukan oleh kelompok kami ini menggunakan pengembangan sistem yang umumnya digunakan
dalam pembuatan aplikasi, yaitu metode SDLC, yang dimana di dalamnya itu memuat metode waterfall, yang memiliki tahapan-tahapan seperti rencana, planning, analisis, desain, implementasi, uji coba. Di sini dalam metode waterfall ini memiliki tingkatan-tingkatan masing-masing yang dimulai dari analisis dan diakhiri oleh maintenance. Model waterfall ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembang software yang sistematik dan sekuensial atau yang terstruktur, yang mulai dari tingkat kemajuan sistemnya pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini melingkupi aktivitas-aktivitas yang telah kami lakukan, baik dari rekayasa dan pemodelan sistem informasi, analisis kebutuhan, desain, hasil code, source code, dan pengujian, serta pemeliharaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di bab 4 kami ada analisa dan perencanaan sistem. Pertama, untuk alur programnya kami jabarkan dalam bentuk use case. Use case ini menggambarkan antar pengguna dengan sistem yang digunakan. Pada use case game puzzle 2048 ini dapat digambarkan seperti yang tertera. Jadi, yang berarti aktivitas yang dapat dilakukan oleh user adalah dapat login, lalu dapat akses home, dapat akses materi, dapat bermain game, dan juga dapat akses credit buy. Alurnya adalah flowchart. Flowchart merupakan alur diagram yang menjelaskan urutan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Untuk flowchart dari aplikasi game puzzle 2048 ini memiliki 3 tahapan alur proses karena game puzzle ini memiliki 3 halaman utama yang terdapat proses program masing-masing. Untuk yang pertama adalah flowchart dari halaman login. Kita dimulai dari login, lalu masukkan username, password, dan akan masuk ke halaman materi. Selanjutnya lanjut ke masuk ke halaman materi. Nantinya akan menampilkan halaman utama dari materi, menampilkan halaman materi, menu halaman pembuat game, dan nantinya ada kondisi apakah dia akan bermain game atau tidak. Jika tidak akan selesai, jikalau iya dia akan lanjut ke flowchart dalam bermain game. Yang pertama yaitu adalah halaman utama dari game. Game yang utama yaitu berpoin 0. Ketika kita memainkan nantinya game akan bertambah. Dan kalau ada kondisi lagi, game poinnya sudah mencapai 248, maka selesai. Dan kalau tidak, dia dinyatakan game over dan masuk ke kondisi lagi untuk atau bermain ulang atau tidak. Untuk penjelasannya, yaitu flowchart start menjelaskan langkah-langkah pada halaman login dan nantinya dapat berlanjut ke flowchart, yaitu yang kedua, yaitu flowchart A. Untuk flowchart A menampilkan proses langkah-langkah pada menu home atau tampilan penyampaian sedikit materi dan berlanjut ke flowchart B. Dan flowchart B yang ketiga, yaitu menjelaskan langkah-langkah dari proses game yang berjalan ketika game yang dimulai yaitu bernilai 0 sampai ke pengulangan game yang baru. Selanjutnya adalah bab kelima, hasil dan pembahasan. Dalam penerapan matematika diskrit di game puzzle 2048 itu merupakan game website yang disusun atau dibuat menggunakan konsep matematika diskrit, yaitu dari tatanan puzzle serta penyelesaian puzzle dengan menyatukan angka yang sama untuk mendapatkan nilai 248 yang merupakan finish atau tujuan dari game puzzle 2048 ini. Pada game puzzle 2048 untuk penerapan matriks pada kotak atau tile yang berisi 4x4 sama dengan 4 baris dan 4 kolom. Untuk implementasi dari kombinasi game puzzle 2048 yaitu menghitung jumlah dari kotak-kotak yang berisi angka dengan kelipatan 2. Dengan menghitung secara kombinatorial, maka dapat diperoleh jumlah kemungkinan pengaturan dari sejumlah objek dalam suatu lingkungan. Sedangkan implementasi dari permutasi dalam game puzzle 2048 ini harus menyamakan angka yang sama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yang berarti harus sesuai dan tidak boleh acak. Jika angka yang digabungkan berbeda, maka hasilnya tidak dapat dihitung, sehingga tel dari puzzle penuh yang mengakibatkan game puzzle tidak terselesaikan atau tidak mencapai hasil dari 2048. Untuk source coding-nya, yang pertama yaitu ada indeks HTML
index.html ini digunakan untuk membuat tampilan halaman awal dari game Puzzle 2048, yaitu halaman login. Terdapat di bagian head, yaitu untuk menambahkan title, form login, dan menambahkan link design untuk memperindah tampilan, dan pada body yaitu isi utama tampilan yang akan dimunculkan, berisikan input dari user yang akan dimasukkan seperti username, password, dan tombol submit untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya, dan tambahan script JavaScript digunakan untuk memproses login. Untuk source code lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pertama di sini ada untuk judulnya yaitu login form. Selanjutnya ada link untuk ke bagian CSS yaitu login.css. Selanjutnya di bagian body di sini ada background yaitu namanya adalah wave. Nah, di sini wave-nya adalah .png. Selanjutnya yaitu ada div class image juga. Nah, image-nya di sini adalah untuk sebagai background. Background-nya di sini formatnya yaitu SVG. Selanjutnya di sini ada form action-nya. Nanti form action-nya akan masuk ke main.html. Selanjutnya yaitu ke bagian halaman web. Selanjutnya juga ada logo avatar di sini. Selanjutnya memiliki judul. Nah, di sini saya kasih judul yaitu welcome. Selanjutnya ada div class, yaitu kita menggunakan H5 untuk username-nya. Untuk inputnya tipenya text, kelasnya input, dan namanya username. Selanjutnya yaitu ada kelas password. Nah, di sini untuk tipenya adalah password, kelasnya input, dan namanya password. Nah, untuk selanjutnya itu ada forget password untuk bagian lupa password. Dan untuk bagian submit, kita kasih tombol button di situ untuk menu loginnya. Selanjutnya yaitu ada script untuk ke bagian main.javascript-nya nanti. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada main.html. Source code main.html digunakan untuk tampilan website yang menampilkan sedikit materi yang diimplementasikan dalam game, serta menampilkan anggota kelompok yang membuat game web ini. Nah, di dalam source code main menggunakan tampilan yang diambil dari Bootstrap untuk menambahkan tampilan. Nah, ditambahkan navbar pada header digunakan untuk menampilkan halaman yang diklik. Jika nantinya navbar tersebut diklik pada main game, maka akan ke tampilan permainan game. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk source code dari halaman kedua, yaitu head-nya diambil dari link Bootstrap untuk menambahkan tampilan. Jadi nanti CSS-nya tidak usah menambah tampilan lagi. Ini ada title ini digunakan untuk pada navbar kalau di atas X itu. Nah, ada juga navbar ini diperlink ke halaman-halaman selanjutnya untuk menampilkan halaman yang digunakan. Ada materi, main game, dan create by. Nah, ini untuk halaman home-nya ada judul dari atau tampilan selamat datang seperti itu. Yang kedua yaitu ketika kita navbarnya tadi klik di materi, maka akan muncul pada di section about ini. Nah, ini untuk menjelaskan materi yang digunakan, ada juga gambarnya, gambar rumus yang digunakan, ada matriks sama permutasi. Untuknya adalah create by ini dibuat seperti kolom, nantinya juga akan jadi susunannya seperti kolom dan baris. Nah, ini untuk apa footernya. Ini adalah 2048 HTML. Pada source code ini untuk membuat tampilan dari game puzzle dengan tambahan CSS nantinya supaya tampilan game lebih berwarna. Untuk dalam codingan HTML-nya mendeklarasikan body dan sebagai terdapat kelas board juga yang untuk tampilan dalam CSS untuk menjalankan game ini juga dibantu dengan JavaScript. Untuk HTML dari 2048 ini hanya mendeklarasikan kelasnya saja. Nantinya untuk tampilannya akan dibuat di CSS-nya. Ini ada judulnya, selanjutnya ini menjelaskan body-nya. Untuk skor misalnya
score ini juga dideklarasikan kelas skornya, dan board ini untuk tampilan halaman titelnya atau tile-nya, Upin yang digunakan dalam puzzle. Ini ada juga footernya. Untuk loginnya akan dijelaskan atau CSS-nya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Ya, selanjutnya untuk login.css. Nah, CSS login ini digunakan untuk memperindah tampilan yang telah dibuat sebelumnya pada HTML. Nah, di dalam CSS ini mengatur semua ukuran yang akan ditampilkan nantinya. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah pada bagian keseluruhan, ada bagian main-nya. Sini ada padding-nya kita kasih 0, margin 0, dan box sizing-nya untuk kontainernya ada border box-nya. Selanjutnya pada bagian body, sini menggunakan font family-nya Poppins dan sans serif. Overflow-nya kita hidden-kan. Selanjutnya untuk bagian wave, ada background yang berbentuk seperti ombak seperti itu. Posisinya kita kasih fix. Untuk bottom-nya kita 0, left-nya kita kasih 0, jadi dia akan mepet ke bagian kiri. Right-nya kita kasih 100%, untuk z-index-nya -1. Selanjutnya untuk bagian kontainer, nah di sini untuk bagian width-nya 100 VW, untuk height-nya 100 VH. Untuk display-nya kita kasih grid. Nah, untuk grid template kolomnya kita nanti bisa repeat gitu. Untuk grid gap-nya itu ada 7 rim dan padding-nya 2 dan 2 rim. Untuk bagian .img di sini, untuk bagian gambarnya kita kasih display-nya untuk fleksibel ya. Terus justify kontennya juga flex sampai end. Align items-nya di bagian tengah, center. Selanjutnya login kontennya, display-nya juga kita kasih flex, justify kontennya flex sampai start, align items-nya center, dan text align-nya center. Kita taruh bagian tengah semuanya. Selanjutnya untuk form-nya kita kasih width-nya 360 pixel. Untuk login kontennya kita kasih height-nya 100 px ya. Selanjutnya login konten. Untuk input div-nya, nah posisinya ini relatif. Untuk display-nya kita kasih grid. Nah, grid template-nya ini kolomnya 7% dan 93%. Untuk marginnya 25 px, padding-nya 5 px. Untuk border bottom atau border yang di bawah itu 2 px, untuk 2 px untuk bagian bordernya, dan kita kasih solid untuk warnanya. Selanjutnya next ke bawah. Nah, untuk input div-nya di sini kita kasih posisinya relatif dengan height 45 px. Selanjutnya input div untuk H5-nya itu posisinya kita kasih absolute. Nah, left-nya 100 px, top-nya 50%. Nah, untuk transform-nya sini kita kasih translate.y minus 50%. Selanjutnya untuk font size-nya 18. Nah, di sini kita kasih input div before dan juga after-nya. Untuk posisinya kita kasih absolute, bottom-nya -2, width-nya 0%, height-nya 2 px. Selanjutnya untuk background color-nya itu ada kode warnanya. Nah, terus untuk bagian transition-nya kita kasih 0,4 second. Nah, di sini untuk deklarasi input div before-nya kita kasih right-nya 50%, input div after-nya left-nya bagian kiri 50%. Selanjutnya input div focus before dan juga after kita kasih width 50%. Selanjutnya input div fokus div sama H5-nya kita kasih top-nya 5 px dan font size-nya 15 px. Next. Nah, selanjutnya ini input div dot input ya. Selanjutnya yaitu adalah positionnya absolute, left-nya 0, top-nya 0, width-nya 100, height-nya 100, bordernya kita hilangkan, nonkan, outline-nya juga kita nonkan, background kita nonkan.
Nah, untuk paddingnya 0,5 rem dan 0,7 rem. Untuk font size-nya 1,2 rem. Untuk color-nya itu ada kode warnanya. Selanjutnya untuk font family-nya kita pakai Poppins dan juga sans serif. Selanjutnya untuk input div PS, untuk margin bottom-nya kita kasih 4px. Selanjutnya untuk bagian A-nya di sini kita kasih display, yaitu block gitunya. Untuk teks lainnya kita kasih right sebelah kanan. Untuk teks dekorasinya kita nonkan. Untuk color-nya di situ ada kode warnanya. Dan untuk font size-nya kita kasih 0,9 rem. Untuk transition-nya yaitu 0,3 second. Selanjutnya yaitu ada button-nya .btn sini dengan display-nya block, kita kasih block. Selanjutnya untuk width-nya 100, height-nya 50, untuk border radius-nya 25 untuk kelengkungannya, radiusnya 25. Outline-nya kita tiadakan, yaitu non. Border-nya juga non. Background image-nya kita kasih linear gradient. Background size 200. Untuk font size-nya 1,2 rem. Untuk font family-nya Poppins, sans serif. Text transform-nya uppercase. Selanjutnya button hover-nya, background-nya posisinya right. Nah, untuk selanjutnya yaitu media screen and max width-nya 1050px. Nah, ini untuk bagian responsifnya jika dibuka di bagian dibuka di HP. Jadi dia bisa menyesuaikan seperti itu. Kita kasih gap-nya 5 rem. Selanjutnya untuk media screen-nya max width-nya 1000px. Nah, dengan width-nya 290px. Margin content H2, kita kasih font size-nya 2,4 rem, marginnya 8px. Untuk gambar, width-nya 400px. Nah, selanjutnya untuk media screen lagi, yaitu max width-nya 900px. Untuk kontainernya, width template-nya kolomnya 1fr. Untuk EMG, display-nya kita tiadakan. Kalau gambarnya sudah sempit untuk di bagian HP, nanti bagian gambarnya tidak dipakai, jadi kita hilangkan, jadi hanya menampilkan login form-nya saja. Next. Ya, untuk bagian wave-nya nanti juga kita tiadakan nanti jika tampilannya sudah berada di HP, jadi hanya untuk login username dan passwordnya saja, dan bagian logo avatarnya saja. Nah, untuk bagian login kontennya kita taruh di tengah-tengah. Jadi, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ada tampilan awal CSS ini digunakan untuk home-nya atau menu materinya. Di sini tidak perlu banyak tambahan CSS karena tadi sudah menggunakan tampilan bootstrap, hanya menambahkan jambatan ini digunakan untuk ada tampilan gelombangnya. Seperti itu, ada ukuran 6 rem untuk section juga, ada penambahan warna. Selanjutnya adalah CSS dari 2048 sendiri, itu digunakan untuk CSS dalam game-nya. Yang pertama ada body-nya, body untuk keseluruhan, lalu ada ukuran width lebarnya ada 500px. Board ini digunakan untuk ubin utama dari puzzle-nya, yaitu berukuran 400 x 400, tinggi dan lebarnya, ada background color-nya, ada margin dan display. Untuk footer ini digunakan untuk bagian footer, untuk footer dari halamannya. Tile ini digunakan per ubinnya, tile ini digunakan untuk per ubin dari puzzle, setiap puzzle-nya atau setiap kotak dari puzzle, berukuran 90 x 90, tinggi panjangnya, ada font size-nya 40 px, font weight-nya kita bold, atau angkanya nanti supaya bold. Ini menjelaskan setiap tile-nya atau setiap kotak dari puzzle, menambahkan warna dari setiap kotak dari puzzle yang berbeda-beda. Dari X2, X4, X8, X16, X32, X64, X18, X256, X512, X1024, X2048, dan X4096, dan yang terakhir adalah X8192. Ini untuk memberi warna dari setiap kotaknya nanti dari puzzle. Ini adalah
dari JavaScript. Ini untuk bagian loginnya dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya untuk main JavaScript-nya, ini digunakan untuk memproses dari halaman login ketika user menginputkan data. Nah, kita kasih constant input di sini, document.query selector all, kita kasih input. Nah, fungsinya kita kasih add, parent-nya this parent node, dot parent node. Nah, selanjutnya untuk function frame-nya, kasih let parent, this parent node, if, kita kasih if juga, this value. Selanjutnya, untuk bagian input, kita kasih add event listener-nya, fokus, dan juga kita kasih untuk bagian blur-nya. Selanjutnya, itu untuk 2048 JS. 2048 JavaScript ini di dalamnya terdapat function dan rumus-rumus yang telah dibuat untuk memproses jalannya game puzzle 2048. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk JavaScript dari 2048 ini digunakan sebagai fungsi atau yang memainkan game puzzle-nya. Terdapat board ini kelas yang sudah dideklarasikan ditulis di HTML dari gamenya. Ada var_score juga dideklarasikan mulai dari 0. Row ini baris kita menggunakan 4 dan kolomnya juga 4. Nah, ini ada set game ini board-nya menggunakan matriks 4x4 terdapat sudah dikasih 0 0 0 0. Kemudian ada for ini row. Ketika row-nya masih 0, belum memenuhi dari 4, maka dia akan bertambah. Itu juga dengan kolomnya. Kalau kolomnya dimulai dari 0, dia akan bertambah atau R++ untuk menambahkan sampai dia benar-benar 4 yang sudah dideklarasikan row-nya 4 dan kolomnya 4. Ini adalah function update tile. Ini digunakan untuk angka yang nantinya dimainkan di dalam puzzle atau masukannya kan 2 dan 2, 4 dan 4 sehingga dia poinnya sampai 248 atau sama dengan 4096. Ini ada dokumen add event listener yaitu digunakan sebagai fungsi dari keyboard yang memainkan game. Ada arrow left, arrow right, arrow up, dan arrow down, yaitu digunakan untuk main gamenya atau memindahkan puzzle-puzzlenya sesuai angka. Ini ada filter 0, ini numbernya atau skornya tadi, ada slide-nya untuk memindahkan dari baris, untuk memindahkan baris ketika kita nantinya akan mencet atau keyboardnya itu arrow kanan ke kiri, dia akan memindahkan atau ke slide. Hanya ada function slide left. Kita kalau panahnya ke kiri, dia akan pindah. Hanya ada function slide right, menambol kanan, dia akan pindah ke kanan. Fungsi dari keyboardnya ada matriksnya juga di sini. Selanjutnya ada atas, baris bawah, dan baris tengah, seperti itu. Ini ada slide down, sama fungsinya juga sama dengan slide up, digunakan untuk keyboardnya ke bawah. Ini ada string juga, inner text-nya ini dikalikan 2 atau ditambah 2. Ada math floor-nya menggunakan rumus matematika, ya kan? Ini dikalikan row, dikalikan dengan kolom. Ini karena menggunakan kelipatan 2. Selanjutnya has empty tile ini kalau kosong, dia akan menambah. Kan awalnya kosong, lalu ketika kita mengklik keyboardnya, maka dia akan bertambah. Hingga sesuai dengan poin atau kotak semua terpenuhi dan dia akan berulang untuk main game yang baru. Ini adalah langkah-langkah bermain game. Yang pertama, untuk mulai game ini, pertama milih menu main game. Setelah itu, tampilan game puzzle 2048 akan terlihat dan selanjutnya bisa langsung dimainkan dengan menggunakan arah panah yang ada pada keyboard untuk mengarahkan ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah.
lakukan ini secara berkala sampai mendapatkan kotak 248. Yang ketiga, ini bukan cara untuk menjamin Anda menang, tapi ini biasanya memberi Anda posisi yang bagus dan membuat Anda membuat kotak angka tinggi dengan lebih cepat. Yang keempat, lalu buat dan kembangkan kotak dengan angka tertinggi di pojok, gabungan kotak-kotak awal menjadi kotak 16 dan 32, lalu diletakkan di pojok. Tujuan dari strategi ini adalah meninggalkan kotak terbesar di pojok selama mungkin, bahkan selama permainan, dan sedikit demi sedikit mengembangkan menjadi lebih besar. Fokus menggabungkan kotak yang kecil. Biasanya 11 dan 32 daripada mencoba fokus pada satu sampai menang, karena keberuntungan masih sedikit diperlukan untuk memenangkan game ini. Jangan cepat menyerah saat memainkan game puzzle 248. Untuk penjelasan tampilan hasil game akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah tampilan hasil game. Ya, tampilan yang pertama di sini adalah untuk tampilan login. Nah, sebelum Anda mulai gamenya, Anda harus login terlebih dahulu dengan masukkan username dan password. Selanjutnya, setelah berhasil login, Anda akan masuk ke halaman utama dari web game Puzzle 248. Nah, ini adalah halaman home, mempunyai menu materi, game, dan juga kredit. Selanjutnya, yaitu adalah menu materi. Ini adalah menu materi pada home. Jadi sebelum bermain, Anda bisa memahami materi terlebih dahulu agar bisa mengatur strategi untuk memenangkan game Puzzle 248 ini. Selanjutnya, lalu ini merupakan tampilan dari menu kredit, created by pada home. Nah, bagian ini menunjukkan nama-nama penulis dan pembuat game Puzzle 248. Selanjutnya, nah, ini adalah merupakan tampilan utama dari game Puzzle 248. Di sini Anda bisa klik menu main game untuk memulai game ini dengan menggunakan arah panah yang ada pada keyboard. Nah, lalu arahkan kiri, kanan, atas, dan bawah terus-menerus. Nanti terus mencoba sampai memenangkan game ini dengan skor 248 seperti itu. Nah, untuk mengakses permainan game Puzzle 248 ini dapat melalui link di bawah ini. Untuk website ini sudah online, jadi bisa dimainkan oleh siapa saja. Ya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ini adalah mengenai hasil dari hasil game yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan login awal yang seharusnya dimasukkan oleh user. Di sini user bisa menentukan username atau password secara bebas. Apapun itu tetap bisa masuk login ke game. Lalu klik login. Nah, di sini kita akan disapa oleh tampilan dari tampilan home game kami. Di sini ada empat fitur utama, yaitu ada home, materi, main game, dan feedback. Kita langsung buka ke bagian materi. Di materi ini kami menggambarkan singkat apa sih dari game Puzzle 2048 ini dan apa prinsip matematika diskrit apa yang kita gunakan dalam pembuatan proyek game Puzzle 2048 ini. Selanjutnya untuk grid guys. Di sini kita menampilkan siapa saja orang-orang yang telah membuat game ini, yang tidak lain adalah kami dari kelompok 7 yang bertambahkan 4 orang. Selanjutnya langsung saja ke main game. Nah, di sini kita langsung dihadapkan ke kotak papan yang di situ sudah siap dimainkan oleh user. Di sini sudah dijelaskan di paparan sebelumnya mengenai cara bermain game, yaitu menggeserkan kotak-kotak tersebut sesuai dengan angka yang sama, lalu ditambahkan hingga mencapai puncak nilai, yaitu 2048. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan dari hasil proyek kami adalah
Game Puzzle 2048 merupakan game yang dikembangkan dalam game website dengan mengimplementasi dari konsep matematika diskrit, yaitu materi yang digunakan terdapat matriks, kombinasi, dan permutasi. Dalam implementasi materi matriks dalam game, dapat dilihat pada penyusunan puzzle yang terdapat 4 kolom dan 4 baris. Sedangkan dalam implementasi kombinasi, yaitu penyelesaian puzzle dengan penjumlahan. Untuk permutasinya, penyelesaian game puzzle harus sesuai dengan angka yang sama untuk dapat dijumlahkan. Game Puzzle 2048 melatih kemampuan logika juga untuk berpikir bagaimana menyelesaikan agar mendapat poin dari 2048 dan bisa menyelesaikan puzzle tanpa memenuhi kotak yang ada agar tidak mengulang kembali permainan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari kami, kelompok 7, mengenai proyek pembuatan game berbasis web yang berjudul Pembuatan Game Berbasis Web Game Puzzle 2048 menggunakan prinsip matematika diskrit, permutasi, dan matriks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.